Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Susi Juta Budiharti, CKB Angkatan 9 dari Kota Semarang dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan sebuah pendekatan dalam mengajar yang memungkinkan guru untuk menyediakan variasi metode, konten, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua murid terlepas dari kemampuan, gaya belajar, atau latar belakang agar dapat mencapai hasil yang optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dilakukan untuk menentukan tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, mencatat lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dapat dilakukan dengan yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah mereka ketahui dan tempat belajar yang sesuai dengan keinginan dari mereka. Minat murid merupakan motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan profil belajar murid merupakan cara terbaik murid dalam belajar, baik lingkungannya, budayanya, gaya belajarnya maupun kecerdasannya yang majemuk. Yang kedua, guru dapat mengetahui kebutuhan belajar murid, yakni dengan mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pelajaran. Yang keempat, komunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ketiga, guru dapat menerapkan 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten pertama berkaitan dengan yang kita ajarkan, materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, penyajian konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Yang ketiga, guru merancang aktivitas dan tugas yang berbeda untuk murid dengan tingkat kemampuan yang beragam untuk memastikan mereka semuanya dapat berkembang secara optimal. Diferensiasi proses yaitu 1. Kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang terjadi oleh murid. Yang kedua,
Seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar menurut hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk juga merupakan hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi kali ini mengkaitkan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yakni modul 1.1 merupakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yang semuanya bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yakni peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu murid untuk mandiri belajar, mampu untuk memunculkan motivasi murid untuk belajar, mendidik karakter murid di sekolah. Agar kepemimpinan murid dapat tercapai, diperlukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar individu yang berbeda. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, yakni menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4, yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara murid dan guru harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian penyampaian terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.